di mana capaian pembelajarannya masih sama, yaitu mahasiswa memahami terkait dengan unsur-unsur cuaca. Ya, di mana unsur-unsur cuaca itu ada radiasi surya, panjang hari, suhu udara, kelembapan udara, angin, hujan, dan evapotranspirasi potensial. Ya, pada pertemuan kemarin, minggu kemarin kita sudah mempelajari terkait radiasi surya, panjang hari, dan suhu udara. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita nanti akan mempelajari 4 unsur cuaca yang lain ya. Ada kelembapan udara, kemudian angin, hujan, dan dilanjutkan evapotranspirasi potensial. Unsur cuaca kelembapan udara ya. Definisinya apa ya? Kelembapan udara adalah kandungan uap air di udara. Jadi kandungan air yang ada di udara itu diukur ya, nantinya akan menjadi sebuah parameter yang menjadi unsur-unsur cuaca dalam bentuk kelembapan udara ya. Nah, parameternya ternyata ada berbagai macam ya terkait dengan kelembapan udara ini. Yang pertama ada kelembapan mutlak ya. Kelembapan mutlak adalah kandungan air per satuan volume atau massa uap air per volume atau tekanan uap air per volume ya dengan satuan gram per meter kubik. Kemudian ada juga yang namanya kelembapan spesifik. Apa itu kelembapan spesifik? Kelembapan spesifik adalah perbandingan antara massa uap air yang ada di udara dan satuan massa udaranya. Dan yang terakhir ada kelembapan nisbi atau singkatannya KN ya. Kelembapan nisbi adalah perbandingan antara jumlah uap air yang ada di udara aktual ya, aktual artinya pada saat itu, dan jumlah maksimum uap air yang dikandung dalam udara ya. Tentunya keadaan atau disebut keadaan jenuh uap air pada suhu dan tekanan tertentu ya. Jadi kalau kelembapan nisbi itu jumlah uap airnya itu diukur secara aktual ya, dan suhu dan tekanannya itu tertentu, artinya ada jangka waktunya. Nah, macam kelembapan nisbi ini atau kelembapan nisbi ini adalah kelembapan parameter dari kelembapan yang sering atau yang banyak kita gunakan dalam agroklimat ya atau klimatologi. Nanti banyak bicara tentang kelembapan nisbi. Kemudian bagaimana kelembapan itu pembangkitannya atau bagaimana terbentuknya kelembapan udara ya. Nah, kalau di udara itu ada 2 jenis ya, ada udara kering ya, di mana udara kering itu konsentrasi airnya rendah, dan ada juga yang namanya udara lembab ya, konsentrasi airnya tinggi ya, kebalikan dari udara kering. Nah, 2 jenis udara ini yang nantinya akan menentukan kelembapan udaranya. Bagaimana kita menentukannya ya? Nah, ini jumlah uap air ditentukan oleh kemampuan udara dalam menampung uap air. Jadi udara itu punya kemampuan untuk menampung uap air ya. Nah, itu juga yang nantinya akan diukur untuk menentukan jumlah uap airnya. Perhitungannya seperti apa ya? Yaitu kemampuan menampung uap air diukur dari tekanan uap airnya atau disimbolkan dengan EA ya. EA dihitung dengan model matematikanya adalah N kali R kali T per V ya, sama dengan MV atau ya ini atau MV kali R kali T dibagi dalam kurung 18,016 dikali V ya. Itu EA ya. Dicatat EA ya, kemampuan menampung uap air ya. Kemudian ada parameter lain yaitu namanya kemampuan maksimum menampung uap air ya. Diukurnya juga dari tekanan uap air, tapi tekanan uapnya itu yang jenuh ya, jenuh air, di mana simbolnya adalah ES. Dihitungnya melalui model matematikanya adalah ES sama dengan 6,1078 E pangkat dalam kurung 17,239 T per dalam kurung T plus 237,3 ya. Nah, apa perlunya kita mengetahui kemampuan menampung uap air dan kemampuan maksimum untuk menampung uap air ya? Tujuannya adalah untuk mengetahui perbandingan tadi ini yang di atas gambar ini, ada udara kering dan udara lembab. Kita bagaimana menentukan udara saat ini adalah udaranya kering atau udara lembab, itu bagaimana? Itu dengan mengetahui dulu
ya, kemampuan menampung uap airnya dan kemampuan maksimum menampung uap airnya ya. Kalau sudah kita mengetahui dua parameter ini, maka kita bisa melakukan perhitungan ya. ES-nya ini dikurangi dengan EA ya, artinya kemampuan menampung uap air maksimum dari udara dikurangi dengan kemampuan menampung uap airnya ya. Kalau sama dengan 0 ya, artinya ES sama dengan EA ya. Nah, berarti pada saat itu ya, kemampuan menampung udaranya itu maksimal ya. Menampung uap udaranya maksimal berarti ya konsentrasi airnya tinggi. Jadi kita bisa sebutkan oh udara itu dalam kondisi lembab ya. Sebaliknya, kalau kita mengurangkan antara kemampuan maksimum menampung air dikurangkan dengan kemampuan menampung uap airnya, ternyata hasil pengurangannya itu besar ya, berarti konsentrasi airnya rendah ya, berarti kita sebut udara itu kering ya. Nah, ini penjabaran dari rumus tadi ya, terkait dengan tekanan uap air ya. Ada yang namanya hukum gas ideal ya. EA tadi ya, tekanan uap air ya, tapi bukan yang maksimum tadi ya, yang bukan yang jenuh. Sama dengan N kali R kali T per V ya. Keterangannya apa? Jadi EA adalah tekanan uap air, ya. R itu adalah tetapan gas umum ya, di mana nilainya adalah ini 8,3143 Joule per Kelvin mol ya, per mol ya. Kemudian dikalikan suhu mutlak ya, dalam hal ini satuannya adalah Kelvin, dan volume udaranya ya, P ya, di mana satuannya adalah meter kubik. Kemudian apa ini N ya? Di sini kan belum dijelaskan nih N ya. Ternyata N adalah jumlah molnya. Nah, di mana jumlah mol itu adalah M per M besar dikali V, di mana MV ya, maksudnya MV. Di mana MV itu adalah 18,016 untuk uap air ya, atau H2O. Serta rho V sama dengan MV per V. Kemudian kita perlu mengetahui juga bagaimana cara kita mengukur dari kelembaban nisbi udaranya ya. Ke depan-depan kita akan selalu bicara terkait dengan kelembaban nisbi. Alat pengukur untuk kelembaban nisbi udara adalah hygrometer atau psichrometer ya. Satuannya adalah persen. Prinsip hygrometer ya, adanya uap air di udara dapat menambah panjang dan massa benda yang dapat memegang air ya. Kemudian kalau prinsip dari psichrometer ini adalah menggunakan termodinamika ya, berkaitan dengan suhu ya. Di mana dalam psichrometer ini ada dua buah termometer yang memiliki perbedaan tekanan uapnya ya. Atau yang kita kenal dengan termometer bola basah dan termometer bola kering ya, di mana termometer bola kering ini menunjukkan suhu udara, sedangkan termometer bola basah menunjukkan ruang lembab dengan kelembaban nisbi 100%. Pertambahan kelembaban dari keadaan sebenarnya menjadi 100% ya, disebabkan oleh penambahan uap air yang berbeda pada kain pembasah termometer. Ini adalah prinsip yang berjalan dalam alat psichrometer. Nah, ini adalah gambar dari psichrometer ya. Ada dua termometer ya. Yang satu adalah termometer basah dan yang satu termometer kering. Kemudian kita juga perlu mengetahui terkait dengan karakteristik kelembaban nisbi ya. Di mana biasanya nanti terkait karakteristik ini yang nanti bisa kita hubungkan dengan pemodelan tanaman yang nantinya akan kita bikin ya. Di mana karakteristik dari KN ya, kelembaban nisbi, bila suhu udara meningkat, maka kapasitas maksimum memegang air ya, memegang uap air atau ES juga meningkat ya. Suhu meningkat ya, kapasitas maksimumnya meningkat, maka KN-nya menurun ya. Sebaliknya bila suhu udara menurun, maka ES-nya menurun, maka KN-nya meningkat ya. Kenapa bisa seperti itu? Kita kembalikan kepada rumus tadi di awal ya. Ada perbandingan antara kapasitas maksimum dengan kapasitas aktualnya ya. Nah, di sini kalau suhu udaranya meningkat, berarti kapasitas ruangnya itu juga meningkat dalam memegang uap airnya. Berarti volumenya semakin besar ya. Kita membayangkannya seperti volume, atau misalkan kita bayangkan sebuah gelas.
Kalau suhunya meningkat ya, gelasnya itu akan memuai, jadi volumenya juga meningkat. Tetapi kandungan uap airnya kan tetap gitu ya. Kandungan uap airnya di dalam gelas itu tetap. Oleh karena itu kelembaban nisbinya akan menurun. Sebaliknya dengan apabila kalau suhunya menurun. Kalau suhunya menurun berarti gelasnya mengecil ya. Tetapi kandungan uap airnya tetap. Jadi kalau diukur kelembaban nisbinya akan meningkat. Nah, karakteristik ini bisa digambarkan dalam sebuah grafik seperti ini ya. Jadi kalau suhunya meningkat, kapasitas memegang uap airnya juga meningkat ya. Seperti ini. Semakin besar suhu, kapasitasnya akan semakin meningkat. Selanjutnya, agihan terkait dengan kelembaban udara nisbi di udara ya. Agihan ini berarti ya persebaran ya bahasanya. Yang pertama terkait dengan waktu ya. Kapasitas udara memegang uap air makin tinggi ya bila suhu meningkat ya. Maka EA yang tetap antara siang dan malam menyebabkan KN ya, kelembaban nisbi pada siang hari itu lebih rendah dibandingkan malam hari ya. Analoginya seperti tadi ya, gelas itu ya. Kalau siang hari kan suhunya tinggi ya. Suhunya tinggi, volumenya meningkat tetapi uap airnya sama. Jadi KN-nya rendah ya. Kalau malam hari suhunya rendah, KN-nya menurun, kapasitasnya menurun, tetapi uap airnya tetap, maka KN-nya akan tinggi perhitungannya. Itu sebaran menurut waktu ya, siang dan malam. Jadi kata kuncinya adalah KN untuk siang hari lebih kecil dibandingkan KN pada malam hari ya. Kemudian menurut tempatnya, nah ini kelembaban nisbi itu adalah bisa dirumuskan sebagai EA ya, kandungan uap air dibagi dengan kapasitas maksimum ya. Kapasitas maksimum dari udara itu ya untuk memegang uap air dikali 100% itu adalah kelembaban nisbi. Nah, EA ini ya uap air ini tergantung pada suhu, ketersediaan air dan energi penguapan ya. Ini sebagai contoh di Pontianak banyak air dan suhu hangat ya, maka penguapan besar sehingga KN tinggi dan KM-nya besar. KM itu kelembaban mutlak tadi ya KN-nya. Kalau KN nisbi. Kemudian contoh yang lain di Batu Aden ya. Suhu rendah, maka kapasitas memegang air rendah, KN-nya tinggi. Nah, maka secara makro, KN umumnya tinggi pada pusat tekanan rendah ya atau suhunya tinggi berkaitan dengan naiknya udara lembab yang merupakan syarat terbentuknya awan dan hujan. Ya. Jadi kalau sebaran yang pertama terkait menurut waktu itu terkait dengan perubahan kapasitas maksimumnya ya. Kalau sebaran menurut tempat ya, ini lebih kepada seberapa banyak kandungan uap airnya. Selanjutnya adalah pengaruh kelembaban nisbi udara terhadap tanaman ya, karena kita nanti akan memodelkannya ya, melakukan atau membuat pemodelannya, mensimulasikannya adalah terhadap tanaman. Jadi kita perlu tahu ini sistem yang bekerja dari kelembaban nisbi itu kepada tanaman itu seperti apa. Yang pertama adalah kelembaban udara akan berpengaruh langsung ya pada transpirasi tanaman ya, tentu saja ya. Di mana transpirasi adalah proses kehilangan air yang terjadi pada tanaman ya melalui organ tanam. Nah, kelembaban udara itu mempengaruhi itu. Nah, transpirasi adalah hilangnya air uap air dari tanah melalui tubuh tanaman ya. Perlu dicatat melalui tubuh tanaman ya ke ruangan sekeliling dan berusaha menjenuhi ruangan. Transpirasi terjadi melalui atau pada stomata dan membutuhkan energi ya. Stomata membuka bila ada intensitas RM. RM itu radiasi matahari yang cukup di siang hari. Kemudian bagaimana pada saat malam hari ya, karena tidak ada radiasi matahari ya atau sumber radiasi yang lain ya, kita idealnya menganggap idealnya seperti itu, maka tidak akan terjadi transpirasi. Kemudian faktor berlangsungnya transpirasi ya, yang tentu saja ada stomatanya yang membuka, kemudian ada panas, ada kecepatan angin, kelembaban udara dan radiasi matahari. Kemudian kelembaban jenuh transpirasi itu bila menurun ya sampai nantinya akan transpirasinya akan berhenti ya. Jadi kalau kelembaban jenuh transpirasinya terus menurun
nanti akan berhenti. Dan kelembaban belum jenuh transpirasinya akan lancar ya. Jadi kalau kelembabannya itu masih eh, apa ya, akan menurun terus ya, itu nanti berarti kan faktor-faktor yang mempengaruhi kelembaban seperti suhu juga menurun ya, makanya transpirasinya akan berhenti. Tetapi kalau kelembaban udaranya belum jenuh ya, maka akan pasti akan masih terjadi terus transpirasi. Nah, transpirasi ini yang nantinya secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi dari pertumbuhan atau perkembangan tanaman ya. Jadi urutannya kelembaban nisbi ini mempengaruhi transpirasi tanaman. Nah, transpirasi tanaman ini yang nantinya akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Sistem bergeraknya seperti itu. Itu tadi terkait dengan kelembaban udara ya. Kemudian kita akan mencoba belajar terkait dengan unsur cuaca yang lain, yaitu angin. Secara definisi ya, angin adalah gerak nisbi atmosfer ya, atau udara ya. Atmosfer itu udara terhadap permukaan bumi ya. Gerak nisbi itu bisa secara horizontal ya, secara horizontal atau vertikal ya, ke samping atau ke atas gitu ya. Kanan kiri atau atas bawah, horizontal atau vertikal. Umumnya gerak atmosfer itu gerak atmosfer horizontal ya, ke kanan kiri itu lebih besar dibandingkan gerak atmosfer yang vertikal ya, atas atau bawah. Kemudian apa pentingnya ya angin dalam cuaca ya, dan nanti ke pertumbuhan dan perkembangan tanamnya apa pentingnya ya. Oleh karena itu kita perlu mengetahui ini perubahan dari jam ke jam, kemudian hari ke hari, bulan ke bulan di muka bumi ini adalah hasil gerak atmosfer yang dihasilkan dari gaya gradien tekanan, gaya Coriolis, gaya gesek, dan gaya gravitasi. Ya. Jadi kita perlu memahami bahwa terjadinya angin itu ya dari jam ke jam, hari ke hari, bulan ke bulan di permukaan bumi ya, karena namanya angin itu adalah gerak nisbi atmosfer, itu dipengaruhi oleh tadi ada gaya gradien tekanan, gaya Coriolis, gaya gesek, dan gaya gravitasi. Apa gaya-gaya itu nanti kita pelajari di slide. Secara statika ya, angin adalah angin itu bisa didefinisikan sebagai udara yang dimana adalah benda yang mempunyai berat dan bisa mengalir ya. Jadi secara statika ya, atau secara kebendaan angin itu adalah udara. Jadi udara, di mana udara itu adalah benda yang mempunyai berat dan bisa mengalir ya. Walaupun tidak bisa kita lihat secara kasat mata ya. Tapi udara itu adalah sebuah benda secara kebendaan ya, statikanya ya. Nah, tadi ya, karena secara statika angin itu adalah udara dan udara adalah benda ya, maka akan mengikuti dari beberapa kaidah dari kaidah fisika ya, atau ada beberapa hukum yang berlaku terhadap udara atau angin. Yang pertama adalah hukum Newton 1 ya, bahwa benda yang dalam keadaan diam atau bergerak akan tetap bertahan pada keadaannya kecuali ada gaya dari luar yang bekerja padanya ya. Benda akan tetap diam ya kecuali ada gaya dari luar ya yang terhadap benda itu bergerak. Di angin atau udara berlaku hukum Newton 1. Begitu pula dengan hukum Newton 2 ya, di mana bahwa perubahan gerak terhadap suatu benda berhubungan langsung dengan gaya yang menggerakkan benda tersebut ya. Jadi gerakan dari benda itu ada hubungannya langsung dengan gaya dari luar itu tadi. Berlaku juga terhadap angin atau udara. Dan hukum Newton 3 juga berpengaruh atau berimplikasi terhadap angin dan udara, di mana bahwa suatu gaya adalah salah satu segi kerja dari kerja timbal balik antar dua benda ya, ada aksi dan reaksi ya. Jadi gaya itu bukan hanya dari luar saja yang diperhitungkan, tetapi ada aksi dan reaksinya. Jadi bagaimana angin atau udara itu memperoleh gaya dari luar dan reaksi dari angin atau udara itu sendiri. Nah, ketiga hukum Newton ini berlaku kepada angin atau udara ini. Kemudian bagaimana pembentukan angin ya? Di mana kita ketahui tadi angin adalah atmosfer ya, yang disebabkan oleh
adanya ketidakseimbangan radiasi bersih, kelembaban, dan momentum di antara lintang rendah dan tinggi atau horizontal ya, dan antar permukaan bumi dan atmosfer atau vertikal. Nah, jadi angin itu adalah gerak atmosfer ya, karena adanya ketidakseimbangan ya dari faktor-faktor yang mempengaruhi ya, ada radiasi bersih, kelembaban, dan momentum di antara lintang rendah ya atau lintang tinggi. Artinya lintang itu kan horizontal ya, dan antara permukaan bumi dan atmosfer itu yang vertikal. Ketidakseimbangan radiasi bersih, kelembaban, dan momentum itu tadi ya, antara permukaan bumi dan atmosfer, gerak atmosfer yang dihasilkan dari gaya gradien tekanan ya. Jadi angin itu ya dipengaruhi ada gaya gradien tekanan, gaya Coriolis, gaya gesek, dan gaya gravitasi ya. Dan pengendali gerak atmosfer tersebut adalah topografi, distribusi permukaan daratan dan lautan, dan arus laut. Nah, dari slide ini kita ketahui bahwa udara yang bergerak atau angin itu ya timbul karena ada gaya dari luar kan tadi ya. Gaya dari luar itu apa saja? Yaitu tadi gradien tekanan, Coriolis, gaya gesek, dan gaya gravitasi. Kemudian yang mengendalikan geraknya itu apa ya? Ternyata adalah topografi, distribusi permukaan daratan dan laut, dan ada arus laut ya. Jadi kita membayangkannya adalah udara itu bergerak karena ada gaya ya. Setelah bergerak ya, geraknya itu kemana ya, itu dikendalikan oleh itu tadi ada topografi, misalkan ada gunung ya, kemudian distribusi permukaan daratan laut dan arus laut. Nah, ini gradien tekanan terbentuk oleh perbedaan termal ya, di mana angin itu ya bergerak dari ya tekanan tinggi ke tekanan yang rendah ya, di mana tekanan tinggi itu adalah suhu rendah dan tekanan rendah itu di suhu tinggi. Kemudian gaya Coriolis ini, gaya Coriolis itu apa? Gaya Coriolis adalah gaya khayal atau semu yang dimunculkan oleh rotasi bumi. Ya, pengaruh gaya ini di belahan utara membelokkan gerak udara ke kanan, ya, sedangkan di bagian selatan ya, membelokkan gerak udara ke kiri. Ya. Kita membayangkannya adalah gaya ini akibat rotasi bumi. Kita tahu bahwa rotasi bumi itu adalah pergerakan bumi pada porosnya ya, memutar ya. Memutarnya itu dari barat ke timur atau timur ke barat. Ada yang tahu nggak? Rotasi bumi itu dari barat ke timur atau timur ke barat? Halo? Fahri Gilang, tahu nggak bumi itu berotasi dari arah barat ke timur atau timur ke barat? Fahri Gilang. Oke, sepertinya pada ditinggal lah. Bisa menjawab, Pak. Jawab, Pak. Oke, monggo. Siapa ini? Siapa dulu nih? Saya Ila Agustin. Oke, Mbak Ila. Dari barat ke timur, Pak. Kenapa bisa dari barat ke timur? Apa buktinya? Buktinya apa, Mbak Ila? Kalau bahwa bumi itu bergerak dari barat ke timur? Dari fenomena alam yang kita lihat setiap hari. Ada yang bisa bantu, Mbak Ila? Adanya pergantian siang dan malam. Anak Indi kan sunset sama sunrise. Pergantian siang dan malam ya. Ya, itu menunjukkan adanya rotasi. Tapi rotasinya dari barat ke timur ya tadi ya. Kita sekarang kan apa ya, anak apa Bu? Bacanya Bu, anak India biasa sunset sama sunrise ya. Nah, itu mencirikannya bisa dilihat dari itu. Bisa kita lihat pergerakan dari kita lihat matahari itu terbit di mana dan tenggelam di mana ya. Kalau matahari itu kan terbit di timur, kemudian tenggelam di barat ya. Oleh karena itu pergerakan rotasi bumi itu kebalikan dari fenomena matahari terbit dan matahari terbenam ya. Fenomena alamnya.
Nah, pengaruhnya ke gaya Coriolis seperti apa? Ya karena kita bumi itu bergerak dari barat ke timur, ya akhirnya akan menyebabkan ini gambar di sini, di mana pada bagian bumi yang utara itu ya akan membelokkan udara ya ke kanan, membelokkan udara ke kanan, dan kalau yang di bagian selatan akan membelokkan ke kiri ya. Efek gaya Coriolisnya seperti itu. Ini harusnya mungkin gambar ini diputar 90 ya agar bisa agak terlihat. Kemudian gaya gesek ya, tentu saja gaya gesek ini ya antara atmosfer dengan permukaan bumi, di mana ada pertemuan persentuhan antara permukaan bumi dan atmosfer yang bergerak ya. Nah, semakin besar gaya gesek, maka makin pelan gerak atmosfer dan mengubah arah gerak. Jadi udara itu kan di atas permukaan bumi ya. Nah, ada gesekan antara atmosfer itu dengan permukaan bumi itu tadi ya. Nah, itu yang menyebabkan adanya gaya gesek. Nah, apa yang mempengaruhi besarnya gaya gesek? Ya, besarnya gaya gesek ini dipengaruhi oleh kekasapan permukaan bumi ya, di mana gaya gesek di laut itu lebih rendah dibandingkan dengan gaya gesek di daratan ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena kita ketahui kalau di lautan kan hampir tidak ada semuanya datar ya, nggak ada gunung ya, nggak ada penghalang yang menuju ke atas ya, secara vertikal itu nggak ada. Kemudian jarak vertikal terhadap permukaan bumi ya, di mana gaya gesek lapisan bawah itu lebih besar dibandingkan gaya gesek di lapisan atas. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena yang semakin dekat dengan permukaan bumi, maka halangannya akan semakin banyak ya. Ada gunung ya, kemudian ada tanaman, ada gedung pencakar langit, ada rumah gitu ya. Itu yang menyebabkan gaya gesek terhadap atmosfer. Jadi semakin dekat dengan permukaan bumi, berarti gaya geseknya akan semakin besar. Kalau semakin tinggi, berarti kan semakin tidak ada halangan gitu ya. Membayangkannya seperti itu. Kemudian macam-macam angin ya. Kalau berdasarkan pembangkitannya ada dua ya, ada angin geostrofik dan ada angin gradient. Kemudian berdasarkan sistem anginnya ada dua secara umum, ada sistem angin umum di mana contohnya ada doldrum, ada angin pasat, angin baratan, angin timuran kutub. Ya. Kemudian kalau sistemnya angin lokal ya, ini ada angin darat dan laut, ada angin muson, angin lembah dan gunung, dan angin pohon. Ini adalah macam-macam dari angin. Nah, bagaimana kita mengukur kecepatan angin ya? Kalau mengukur kecepatan angin ya umumnya menggunakan anemometer ya. Ini anemometer. Nah, sebenarnya ada tiga alat yang bisa mengukur parameter berupa kecepatan dan arah angin. Kalau anemometer ya, yang umum kita gunakan ada alat mengukur kecepatan angin. Ada yang namanya wind vane ya. Wind vane ini hanya mengukur atau mengetahui arah anginnya saja. Dan yang terakhir, yang ketiga ada windshock ya, adalah alat untuk mengetahui arah angin dan memberikan besar kecepatan, memperkirakan besar kecepatan angin. Nah, windshock ini yang biasanya ditempatkan di bandara-bandara ya. Nah, kemudian secara klimatis ya, angin itu ada memiliki dua fungsi, yaitu pemindahan panas ya dan pemindahan uap air ya. Karena angin adalah udara yang bergerak ya, artinya dia bisa memindahkan panas dari uap air yang terkandung di dalam panas yang ada dalam atau yang dimiliki oleh uap air. Dan juga pastinya karena udara itu mengandung uap air ya pasti memindahkan uap air. Kemudian agihan anginnya ya. Agihan anginnya ini kalau berdasarkan tempat ya, letak tempat ya, maka kecepatan angin di dekat khatulistiwa lebih cepat ya dari yang jauh dari garis khatulistiwa ya. Kemudian kalau menurut tinggi tempat ya, semakin tinggi tempat ya, maka semakin kencang pula angin yang bertiup. Hal ini disebabkan oleh pengaruh gaya gesekan yang menghambat laju udara ya di permukaan bumi, gunung, pohon, dan topografi yang tidak rata lainnya memberikan gaya gesekan yang besar. Semakin tinggi suatu tempat, maka gaya gesekan ini semakin kecil ya. Ini tadi karena pengaruh adanya gaya gesek. Ya. Kemudian pengaruh waktu ya, di siang hari angin bergerak lebih cepat ya daripada
di malam hari. Ini agihan berdasarkan. Kemudian bagaimana pengaruhnya angin terhadap tanaman ya? Karena tadi kita ketahui bahwa angin itu secara klimatis memindahkan panas dan juga memindahkan uap air. Tapi pengaruhnya ke langsung tanaman seperti apa ya? Atmosfer stabil ya, diam berkepanjangan tidak menguntungkan terhadap metabolisme. Artinya respirasi dan fotosintesis ya, itu tidak menguntungkan proses respirasi dan fotosintesis apabila atmosfernya stabil ya. Artinya tidak ada pergerakan ya. Nah, tiupan angin yang akan meningkatkan difusi CO2 dan O2 di permukaan daun ya. Nah, pengaruh inilah yang nantinya akan mempengaruhi respirasi dan fotosintesis ya, di mana kalau fotosintesis berarti membutuhkan CO2 ya. Sebaliknya kalau respirasi membutuhkan O2. Nah, tiupan adanya angin ini ya meningkatkan proses difusi CO2 dan O2 yang ada di udara dan di sekitar permukaan daun. Kemudian kecepatan angin yang terlalu tinggi dapat merusak organ tanaman ya, tentu saja seperti itu ya, karena yang namanya tanaman ya itu kan juga sebagai mempunyai tambatan terhadap angin. Kalau anginnya terlalu kencang ya bisa merusak organ tanaman. Nah, kalau di proses budidaya ini ya pasti bisa kita, artinya bisa kita manipulasi misalkan dengan menanam tanaman penangkap angin di sekitar lahan yang akan kita budidayakan untuk mengurangi kecepatan angin, misalnya contohnya seperti itu. Kemudian unsur cuaca yang selanjutnya adalah hujan ya, di mana hujan adalah curahan yang terdiri dari tetes air yang diameternya lebih dari 500 mikrometer ya, dengan kecepatan jatuhnya lebih dari 3 meter per detik ya. Dan hujan ya ini membutuhkan awan, di mana awan adalah kumpulan partikel air yang tampak di atmosfer sebagai hasil dari kondensasi uap air. Nah, partikel air ini ya yang ada di awan itu adalah bisa berupa tetes air ya maupun kristal es. Itu definisinya. Nah, bagaimana proses pembentukan hujan ya? Ya, ada 3 prasyarat ya pembentukan hujan ya. Yang pertama itu adalah inti pengembunan atau kondensasi, kemudian ada uap air dan ada suhu rendah ya atau dingin. Di mana kondensasi adalah perubahan fase gas atau fase cair ya. Jadi harus ada kondensasi dulu nih, fase gas dari udara bisa berubah menjadi fase cair atau uap airnya ya. Uap air yang sebagai syarat ini berubah berkondensasi dari fase gas ke fase cair. Nah, kondensasi ini bisa berjalan kalau ada suhu rendah atau dingin. Hubungannya adalah itu. Perubahan dari uap air menjadi partikel air ya atau embun membutuhkan permukaan ya. Tanpa permukaan sulit terjadi partikel air atau embun. Contoh pengembunan di permukaan bumi ya, pengembunan terjadi pada permukaan tanaman, tanah dan lain-lain ya. Di atmosfer bumi, pengembunan terjadi pada partikel yang melayang dengan ukuran antara 0,001 dan 10 mikrometer dan bersifat mikroskopis. Nah, maksud dari membutuhkan permukaan ini ya, artinya uap air itu menempel pada sesuatu ya. Kalau di permukaan bumi ya, uap air itu bisa menempel ke permukaan tanaman atau tanah dan lain ya. Kalau di atmosfer bumi ya, artinya di udara yang melayang ya, contohnya itu bisa pada debu gitu ya, menempel pada debu itu nanti uap airnya menempel dan bisa melakukan proses kondensasi. Nah, pada kondensasi terbentuk uap jenuh ya, terjadi kesetimbangan uap air dan air. Artinya ya ini berkaitan dengan unsur cuaca yang sebelumnya ya, uap air itu memiliki kesetimbangan dengan airnya ya, atau kapasitas airnya ya. Tadi ini EA sama dengan ES-nya ya. Jadi udaranya itu tadi apa, kering atau lembab ya, berarti harus lembab ya, karena kalau ini dikurangkan sama dengan bila udara didinginkan maka kelembaban nisbinya naik menjadi 100%. Ini artinya kondisi ini. Tetapi sebelum mencapai keadaan ini, pengembunan dimulai dari permukaan inti pengembun yang ukurannya besar. Akibatnya inti pengembun kecil kurang aktif karena inti pengembun yang besar ada telah digunakan oleh uap air. Oleh sebab itu, banyak tetes awan di dalam suatu volume lebih kecil daripada banyaknya inti kondensasi.
Maksud dari kalimat ini adalah jadi belum tentu ya seluruh uap air yang ada di awan itu akan berubah menjadi tetes hujan gitu. Karena kalau tidak mencapai ke kesetimbangan uap air dan air ya atau mencapai titik jenuh ya 100% kelembapan nisbinya itu hanya inti-inti pengembunan besar saja yang bisa berubah atau berkondensasi. Nah, itu yang turun hujan itu yang memiliki inti-inti besar saja dari inti pengembunan. Yang inti-inti pengembunan kecil tidak ikut turun menjadi tetes hujan. Nah, ini ada tetes hujan dan hujan ya. Ternyata ada persyaratannya atau yang bisa dikatakan tetes awan dan hujan. Kalau tetes awan ya itu memiliki jari-jari ya, R itu kan jari-jari ya, antara 1 sampai ini sampai 20 mikrometer ya, atau diameternya berarti 2 dan 40 mikrometer. Kalau jari-jari dari tetes hujan ya antara 100 sampai 3000 mikrometer atau diameternya 200 sampai 6000 mikrometer. Nah, ini adalah gambaran dari tetes awan dan tetes hujan. Jadi kalau tetes awan itu lebih kecil dan itu belum menjadi tetes hujan. Nanti kalau dari proses kondensasi nanti akan bergabung menjadi yang namanya tetes hujan dan akhirnya turun ke bumi ya, dan itu yang disebut hujan. Nah, ini pengubahan gambaran dari pengubahan tetes awan menjadi tetes hujan. Ini yang besar ini tetes hujan ya, dan di sekitarnya itu banyak tetes-tetes awan. Nanti dari proses kondensasi inilah yang nanti menjadi merubah tetes awan menjadi tetes hujan dan akhirnya turun ke bumi dan terjadi proses hujan. Ya, hasil kondensasi ya, tetes awan yang berbeda ukuran ya, karena KN berbeda, ukuran inti kondisi berbeda ya. Jadi bahasanya adalah tetes awan itu memiliki ukuran yang berbeda yang disebabkan oleh kelembaban nisbi yang berbeda juga dari inti kondensasinya masing-masing. Tetes ini jatuh dengan kecepatan berbeda tergantung pada ukuran tetes awan. Jadi ada yang bahasanya hujan deras, ada hujan gerimis ya, itu karena perbedaan kecepatan jatuhnya. Saat tetes awan jatuh, maka udara di depannya dibelokkan ke samping dari lintasannya. Tetes yang lebih kecil juga disimbangkan. Besarnya simpangan terhadap lintasan tetes besar tergantung massa tetes kecil ya. Jadi ternyata lintasan tetes besarnya juga dipengaruhi oleh tetes kecilnya. Jika masanya tidak terlalu kecil dan cukup dekat dengan lintasan jatuh tetes besar, ditumbuk dan ditangkap oleh tetes yang jatuh. Jadi kita membayangkannya adalah ketika tetes hujan itu mau jatuh ya, ukurannya kan berbeda-beda. Nah, yang jatuh duluan itu ya adalah tetes hujan yang memiliki ukuran yang besar. Kalau misalkan dia turun, dia akan terjadi tumbukan ya atau bertabrakan dengan tetes hujan yang lain ya. Kalau misalkan tetes hujannya lebih kecil ya, atau apa ya, ini bahasanya tidak terlalu kecil ya, jika masanya tidak terlalu kecil ya dan cukup dekat ya, artinya hampir tidak berbeda jauh, itu nanti kalau bertumbukan itu akan jadi bahasanya akan ditangkap atau menggabung jadi satu seperti itu. Peristiwa ini disebut penangkapan atau penggabuman langsung. Jadi kalau kita lihat itu, kalau kan itu mungkin kita melihat tetes hujan di kaca ya, kalau hujan terus ada cipratan di kaca, itu kan biasanya kan ada yang mengalir tuh dari atas ke bawah. Nah, kalau misalkan yang di atas tetes hujannya itu besar turun ke bawah dan bertubrukan dengan tetes hujannya ukurannya hampir sama, itu nanti akan menggabung ke bawah gitu. Itu menggambarkannya seperti itu. Kemudian bila tetes jatuh, maka garis alir di depannya akan berdivergensi ya, atau menyebar ya dengan cepat. Sedangkan garis alir di belakang tetes berkonvergensi berkumpul dengan lambat. Ada divergen artinya menyebar, konvergen itu berkumpul ya. Jadi kalau di depannya itu menyebar ya, kalau di belakangnya itu mengumpul. Oleh karena di belakang tetes tahanan udara berkurang, sehingga tetes lain yang ukurannya hampir sama akan jatuh lebih cepat menyusulnya dan terjadilah penangkapan secara tidak langsung. Nah, tadi kalau
yang tadi fenomena yang slide sebelumnya adalah penangkapan langsung, artinya di depannya itu ditumbuk ikut jatuh ya. Nah, kalau yang ini adalah karena ada konvergen dan divergen tadi. Kalau yang di depan itu divergen ya, menyebar, kalau di belakang itu konvergen. Jadi kalau tetes-tetes awan atau tetes hujan yang di belakangnya itu akan mengumpul ya, kemudian menjadi satu, penangkapan langsung, baru dia akan turun ya. Dan itu disebut fenomena penangkapan secara tidak langsung. Tumbukan terjadi pada awan yang suhunya lebih dari 0 derajat Celcius di daerah tropik ya, artinya disebut dengan hujan panas ya. Meskipun demikian, proses ini dapat berlangsung pada awan yang suhunya rendah ya. Kemudian ada teori Bergeron dan Foundation. Pada suhu yang sama ya, EA di atas uap air lebih besar dari EA di atas kristal ya. Di atas kristal dari ES. Maka uap air dideposisi pada kristal es ya. Atau menjadi kristal esnya tumbuh membesar ya, simulasi atau menjadi sublim ya. Menjadi kristal es ya, di mana pada suhu yang sama ya, EA-nya di atas uap air ya. Jadi titik airnya itu dirubah atau menyublim ya. Bahasanya menyublim. Atau kristal es tumbuh atas dasar tetes air kelewat jenuh dengan inti pembekuan ya. Inti pembekuan biasanya adalah tanah halus. Kristal es yang terbentuk akan tumbuh oleh deposisi uap air dan bentuknya heksagonal ya. Ini akan menjelaskan proses sublimasi ya, dari cair menjadi es ya. Banyaknya kristal es bertambah karena terpecahnya kristal es semula oleh aliran udara menjadi serpihan kristal es yang lebih kecil ya. Serpih ini berperan pula sebagai inti pembeku baru. Serpih es juga bisa dibentuk oleh pembekuan tetes air kelewat jenuh. Jadi kristal es ini yang utamanya besar bisa terpecah ya, menjadi kecil-kecil, dan menjadi yang kecil-kecil ini menjadi sebuah inti pembeku baru, atau istilahnya yang kecil-kecil ini bisa tumbuh lagi menjadi kristal es yang lebih besar. Kristal es yang terbentuk bergabung mengalami tumbukan menjadi serpih salju dan bergabung. Kalau laju jatuh massa es melebihi laju udara vertikal, maka serpih laju salju akan jatuh dan mencair menjadi tetesan hujan. Ini menjelaskan bahwa prosesnya bukan hanya sekedar tadi dari tetes awan menjadi tetes hujan kemudian turun, tetapi ini menjadi kristal es dulu ya. Kristal es kemudian jatuh, baru dia mencair menjadi tetes hujan. Ini sampai jam berapa sini? Kemudian kita belajar juga terkait dengan macam hujan ya. Ada yang namanya hujan konveksi ya, terjadi sebagai arus vertikal udara hangat dan lembab yang disebabkan oleh pemanasan adiabatik ya. Awan cumulus menjadi awan cumulonimbus. Pemanasan adiabatik ya adalah proses yang tidak ada pertukaran bahan antar sistem dan lingkungannya ya. Kemudian ada hujan orografik ya. Adalah hujan yang terbentuk oleh uap air dipaksa naik ya. Biasanya karena topografi ya, biasanya bertuburan dengan pegunungan. Kemudian hujan frontal adalah hujan pada lintang tengah akibat naiknya massa udara yang mengalami konvergensi ya. Hujan ini terjadi pertemuan massa udara dingin yang kering dan hangat yang lembab. Terbentuk awan stratus dan awan cumulus pada musim panas. Nah, kalau hujan frontal ini biasanya pada lintang tengah ya, karena naik ya, udaranya naik. Kemudian ada hujan gangguan, adalah hujan yang terbentuk oleh uap air yang mengalami konvergensi. Nah, ini adalah gambarannya ya. Ini adalah hujan frontal, hujan konveksi, dan hujan orografis. Nah, ini biasanya kita mengetahui bahwa kalau di pegunungan itu curah hujannya lebih tinggi ya, ini karena ada hujan orografis, artinya dipaksa naik ya. Uap airnya dipaksa naik, uapnya naik ya, suhu di atas lebih tinggi, akhirnya turun hujan. Nah, cara mengukur hujan ya,
menggunakan ombrometer ya. Ada yang manual, ada yang otomatis ya. Ini contoh gambarnya. Nah, dari ombrometer itu maka perlu dilakukan pengamatan hujan. Hujan yang diamati adalah tebal air hujan yang diterima di permukaan bumi sebelum mengalami evaporasi dan peresapan ke dalam tanah. Ya. Hujan yang diamati adalah yang mempunyai ketebalan lebih dari atau sama dengan 0,5 mm ya. Alat menakar hujan ya atau ombrometer itu dipasang bebas dari gangguan tegakan ya pada yang berdiri, misalnya gedung, pohon, menara dan lain-lain. Ya. Ombrogen bisa menggunakan yang non rekam ya atau manual dan ada yang rekam ya otomatis. Jadi kalau pengamatan hujan kita tahu kan sebenarnya kalau secara logika berarti kan harusnya volume ya. Kalau volume berarti kan misalkan mililiter atau liter ya, tetapi tidak. Kalau hujan diukurnya ketebalannya ya, lebih dari sama dengan 0,5 mm baru tercatat sebagai hujan. Kemudian agihan hujannya, persebarannya ya. Persebarannya secara vertikal ya, makin tinggi tempat ya, maka makin banyak awan dan potensi terjadinya hujan juga akan lebih tinggi ya. Kemudian secara horizontal ya, kalau di daerah tropik ya, itu kalau lintang 0 sampai 5 ya, itu ada kemungkinan hujan sepanjang tahun. Kalau 5 sampai 20 ya lintang ya, itu hujannya musiman. 20 sampai 30 hujan musiman dan tahunannya lebih rendah. Jadi semakin ke utara yaitu semakin rendah ya. Di subtropika ya, bagaimana kalau di subtropika ya, hujan sangat sedikit pada musim panas dan cukup banyak pada musim dingin. Ya. Basahnya musim dingin karena perpindahan angin lintang tengah ke ekuator ya. Keringnya musim panas karena berpindahnya ya subprot ke arah kutub dan menguatnya antisiklon. Kemudian kalau lebih di atas 40 derajat gimana lintangnya? Hujan cukup pada seluruh musim ya. Perbedaannya pada bagian barat benua lebih basah daripada bagian timur benua. Itu agihan dari hujan. Kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap tanaman? Ya, pengaruhnya terhadap tanaman, ya hujan berhubungan dengan tentunya keadaan air di atas tanah dan pada zona perakaran ya. Di mana pengaruh hujan juga terhadap transpirasi ya, dan tentu saja ketersediaan air untuk fotosintesis dan respiasi ya. Kemudian hujan juga membantu ketersediaan dan penyerapan hara, tetapi hujan juga bisa menyebabkan kerusakan tanaman. Ya. Misalkan jenuh hujannya terlalu besar ya, kemudian terjadi genangan, erosi, banjir, bahkan banjir bandang ya, itu juga akibat dari hujan. Dan unsur cuaca yang terakhir adalah evapotranspirasi ya. Definisinya adalah penguapan air adalah peristiwa perubahan dari fase cair menjadi gas ya tanpa memindahkan udara. Peristiwa ini berlangsung pada benda mati, tanah dan air ya, maka disebut evaporasi. Ya, oleh karena itu evaporasi adalah pengubahan atau kehilangan air dari tanah menjadi gas langsung ke udara. Satuannya apa? Ya, satuannya milimeter per satuan waktu. Kemudian apakah penguapan air terjadi pada tanaman? Ya, terjadi ya. Makanya evaporasi yang berlangsung pada tanaman ya disebut transpirasi. Artinya apa ini? Satuannya apa dari transpirasi? Ya sama juga ya. Satuannya milimeter per satuan waktu. Kalau digabung duanya ya, kita menghitung penguapan air di benda mati, kita menghitung penguapan air dari tanaman, digabung menjadi satu, namanya jadi evapotranspirasi. Nah, pembangkitannya apa penguapannya? Penguapan terjadi jika ya terdapat air, ya tentu saja ya. Kalau misalkan nggak ada air, apa yang mau diuapkan ya? Nah, ini bentuknya bisa bebas ataupun terikat ya. Kemudian udara belum jenuh dengan uap air. Jadi di sekitar tempat yang akan terjadi evapotranspirasi itu udaranya belum jenuh uap air ya, atau EA-nya belum sama dengan ES. Kemudian tersedia bahang-bahangnya atau bahasa lain dari kalor ya. Artinya ada suhu di situ ya. Ada energi ya, ada energi yang digunakan untuk menguapkan uap air itu.
Apabila jumlah uap air ya atau molekul air ya keluar dari permukaan lebih dari yang kembali ke permukaan tanah, maka terjadi evaporasi ya. Apabila jumlah uap air ya keluar dari permukaan sama dengan yang kembali ke permukaan tanah, maka evaporasinya berhenti ya. Jadi bahasanya kehilangannya itu lebih besar daripada yang diterima ya. Itu terjadi evaporasi. Kalau jumlahnya sama, berarti evaporasinya berhenti. Nah, ini kalau di tanaman ya, dari sudut pandangnya tanaman hidup mengandung bahan atau kalor ya, berarti punya energi, dan dalam tubuh tanaman terjadi pertukaran gas ya, CO2 dan O2 dari proses fotosintesis dan respirasi. Secara teori ya, memisahkan evaporasi dan transpirasi itu mudah ya, seperti gambar ini ya, memisahkan evaporasi dan transpirasi mudah. Tetapi karena kedua proses itu berjalan bersamaan menjadi kompleks ya. Jadi misalkan kita akan mengukur evaporasi di suatu lahan, evaporasi ya, artinya kehilangan air dari benda mati di suatu lahan. Di situ ada tanaman. Kita secara teori kita tahu, oh berarti kalau yang uap air yang dari benda mati berarti evaporasi, kalau yang dari tanaman itu berarti secara teori mudah, tetapi kalau sudah di lapangan itu pasti akan bercampur ya, akan bercampur antara uap air yang dari tanaman atau dari benda mati. Jadi itu jadi sebuah sistem yang kompleks. Nah, ini macam-macam penguapan air ya. Keadaan di lapangan memunculkan besarnya ET ya, evapotranspirasi ya. Di mana ada yang namanya evapotranspirasi potensial ya, artinya kehilangan air baku. Evapotranspirasi potensial adalah laju kehilangan air maksimum pada suatu pertanaman yang ditentukan oleh kondisi iklim pada keadaan penutupan tajuk tanaman pendek yang rapat dan dengan penyediaan air dan keharaan yang cukup. Jadi evapotranspirasi potensial ini ya pada kondisi penutup tajuk tanamannya pendek dan rapat, dan air ketersediaan air dan keharaan di tanahnya itu cukup, yaitu dibahasakan sebagai evapotranspirasi potensial. Dan jenis penguapan air yang selanjutnya ada juga yang namanya evapotranspirasi aktual ya, di mana ETA ini ya adalah laju kehilangan air pada keadaan aktual iklim. Jadi kita mengukur aktual pada kondisi ya apa adanya di lapangan. Evapotranspirasi potensial kan kita menganggapnya bahwa air dan keharaan yang bagi tanaman itu tercukupi ya. Nah, secara praktis ya ET potensial didekati dengan pengertian etanol ya, di mana etanol itu lahan ditutupi rapat tanaman pendek ketinggian 8 sampai 15 cm, kemudian kekerasan aerodinamikanya tetap dan minimum, tidak kekurangan air selama musim pertumbuhannya ya. Keadaan ini ya menunjukkan ETA itu lebih kecil dari etanol dan lebih kecil daripada, jadi ETA lebih kecil dari etanol, etanol lebih kecil dari ETP kalau kondisinya seperti demikian. Nah, kemudian ada yang namanya ETC ya, atau evapotranspirasi crop ya, di mana diperoleh dari C kali etanol ya. Hampir semua tanaman pendek C-nya 1, sedangkan untuk tanaman secara aerodinamika kasar ya C-nya dapat mencapai 1,5. Nah, kemudian bagaimana cara mengukurnya? Ya, mengukur ET ya. Alat pengukuran penguapan evapotranspirasi adalah evaporimeter ya, satuannya milimeter per jam atau milimeter per hari atau milimeter per 10 hari. Intinya adalah milimeter per satuan waktu ya. Dimana kalau kita lihat ya, luas tanah 1 hektar itu luasnya adalah 10.000 meter persegi ya, penguapannya ya 1 mm dalam kurung 0,01 meter per hari ya, maka volume air yang menguap adalah 10.000 kali 0,001 meter kubik atau 10 meter kubik ya. Nah, cara perhitungan ET-nya ada berbagai metode ya, ada Blaine-Kridel, radiasi, Penman, kemudian ada panci evaporasi, di mana masing-masing metode ini ya memerlukan data dukung ya, ada suhu, kemudian KN, angin, sinar matahari, radiasi matahari, penguapan lingkungan.
Dan masing-masing metode ini ya ada yang perlu diukur ya, yang diberi tanda bintang ini perlu diukur. Kemudian yang tanda 0 adalah hanya perlu diperkirakan saja ya. Ada juga yang tidak diperhitungkan. Misalkan yang Blaney Criddle ya, itu membutuhkan data ukur suhu, kemudian KN angin sinar matahari lingkungan itu cukup diperkirakan saja. Yang banyak memerlukan data dukung ini menggunakan metode Penman. Suhu perlu diukur, KN diukur, angin diukur, sinar matahari diukur, radiasi matahari ini bila ada juga bisa ya diukur ya. Kemudian lingkungan cukup diperhitungkan. Ini adalah cara-cara masing-masing metode ya. Ini masih cukup panjang ini materinya. Yang pertama saya akan coba jelaskan dengan cepat aja ya. Ini menggunakan cara Blaney Criddle ya. Data iklim yang digunakan hanya suhu udara, di mana pengukurannya adalah CU ya, evaporasi potensial ya, diperoleh dari koefisien ya, dicari secara empiris, dikalikan dengan faktor kebutuhan air ya sebagai fungsi suhu dan persentase jam siang total tahunan. Kemudian etanolnya seperti apa ya, sama dengan C dalam kurung P dalam kurung 0,46 T dikali 8 ya. Dan satuannya adalah milimeter per hari, di mana T adalah suhu rata-rata harian ya dalam Celcius ya. Kemudian T adalah rata-rata persentase jumlah jam siang setahun ya, dicari dari tabel berdasarkan bulan dan tahun. Dan C adalah faktor penyesuaian yang tergantung pada nilai KN minimum, jam penyinaran, kecepatan angin siang hari. Ini model matematikanya seperti itu. Nanti langkah-langkahnya ada di bawahnya. Nah ini contohnya. Contohnya ini adalah kondisi di Mesir ya, di mana kalau tadi metode ini hanya membutuhkan data suhu udara ya yang diukur ya. Oleh karena itu kita perlu di sini ditunjukkan suhu udara di bulan Juli di Kairo sekian ya. Oleh karena itu rata-rata hariannya adalah 28,5 derajat Celcius. Kemudian dilihat di tabel lokasinya ya, untuk lokasi 30 derajat lintang utara ya, karena Mesir itu letaknya 30 derajat lintang utara ya. Ternyata ada P-nya itu 0,31. Nanti tabelnya ada di bawah kita lihat. Dimasukkan ke rumus ya. Oleh karena itu KN-nya bisa ketemu, etanolnya ketemu 6,6 mm per hari. Nah, ini terkait dengan P ya, nilai P-nya ya. Dilihat dari lintangnya ya. Dilihat dari, kalau kita di Indonesia mungkin 0 ya, sampai 5 lah. Dilihat di bulannya berapa ya. Ini untuk nilai P-nya. Nah, ini adalah format kalkulasinya dari Blaney Criddle methods ya. Yang pertama kita perlu cari data T-nya ya, suhunya ya. Kemudian maka ketemu rata-rata dimasukkan, dicari tabel T-nya, nilai T-nya dari tabel yang tadi ya, ketemu, kemudian dimasukkan ke rumus ini, ketemu nilainya, kemudian diestimasikan ya, apa terkait dengan kelembaban nisbinya, kemudian ketinggian tempat, ya, kemudian jam siangnya ya. Nanti dilihat di tabel berikutnya. Nah, ini data dukungnya ya, pakai data dukung, KN-nya minimum ya kurang dari 20%, berarti dia kering. Sinar mataharinya ya kurang dari 0,6, berarti dia rendah ya. Untuk siang harinya ya, ini 0,5 M per detik ya, miringan, kecepatan angin ya. Nah, baru diprediksi etanol melihat dari tabel ini. Ya, oh, berarti dia masuknya apa gitu ya. Nah, ini dari etanolnya 8 mm per hari ya, etanolnya. Nah, dilihat di sini.
kemudian masuk RH-nya low atau medium atau high ya. Kemudian sunshine-nya seperti apa dilihat dari ini. Kemudian menggunakan cara radiasi ya. Kalau cara radiasi berarti kita hitung etanolnya menggunakan C sama dengan etanol sama dengan C dikalikan dalam kurung W dikalikan RS ya, di mana RS adalah 0,25 ditambah 0,5 N per N ya. Di mana W itu adalah faktor yang ditentukan oleh suhu dan ketinggian tempat, RS adalah radiasi mataharinya ya, N per N adalah nisbah antara lama penyinaran ya dengan lama penyinaran yang mungkin terjadi. Dan RA ya, RA itu adalah jumlah radiasi yang diterima pada puncak atmosfer. Dimasukkan ke dalam metode model matematika ini, nanti ketemu satuannya milimeter per hari. Contoh sama di Kairo ya, dengan kondisi seperti ini ya. Ini data yang diperoleh, kemudian dibandingkan ke tabel RA-nya, kita butuh tadi nilai RA ya di bulan apa, misalkan tadi Juli ya. Kemudian ini sunshine maksimumnya ya berapa, dan juga terkait dengan radiasinya ya. Kemudian ini tadi nanti bisa dibaca ya, bisa diurutkan, urutannya sudah diurutin aja. Kemudian ada lagi, oh ini yang tadi masih yang di Kairo untuk metode cara radiasi. Kita ketahui dulu apa yang diketahui, kemudian faktor W-nya dilihat di tabel, kemudian faktor penyesuaiannya juga diperkirakan. Setelah itu baru dilihat di tabel prediksi etanolnya berapa, dilihat dari sini, dari dilihat dari faktor penyesuaiannya apa saja. Nah, misalkan RH-nya medium, baik atau apa, nanti disesuaikan. Kemudian dengan cara Penman ya, yang tadi disebutkan bahwa data suhunya cukup banyak ya, nanti dimasukkan ke rumus etanol sama dengan dalam kurung C dikali dalam kurung W kali Rn ditambah dalam kurung 1 min W tutup kurung dikali F U dikali ES min EA ya. Nanti satuannya juga sama milimeter per hari ya. Nah, ini turunan-turunannya dari NN itu apa ya, kemudian RNS itu apa, RNL apa, dan RS itu apa. Penman ini karena daya dukung untuk yang diukurnya banyak, jadi untuk memasukkan ke rumusnya juga turunannya banyak. Ini terkait keterangannya tadi ya, Rn itu radiasi neto total, RNL itu radiasi gelombang panjang neto, radiasi gelombang pendek netonya adalah RNS, kemudian radiasi matahari RS ya. Nah, tinggal dimasukkan ke format calculation-nya seperti ini, sama seperti tadi daily griddle ya. Ini tinggal dicari aja nih parameter-parameter yang diperoleh dari pengukuran ya, dimasukkan, tinggal diikuti. Kita tinggal mengikuti format calculation dari ini. Atau dengan juga kita bisa pakai cara panci evaporasi ya, ini menggunakan alat ya. Nah, ini contoh gambar dari alat panci evaporasi ya. Yang terakhir ini slide terakhir, pengaruh penguapan terhadap tanamannya itu seperti apa ya. Tentu saja air itu mutlak diperlukan oleh tanaman ya, di mana tanaman segar membutuhkan lebih dari 90% air. Kebutuhan air tanaman sangat bervariasi bergantung dari jenis tanamannya, hidrofit, mesofit, atau xerofit. Dan evapotranspirasi mencerminkan kebutuhan air tanaman. Dan rasa air ya, presipitasi dan evapotranspirasi akan sangat menentukan pertumbuhan, perkembangan, dan produksi. Evapotranspirasi ini tentu saja terkait dengan seberapa banyak air yang dibutuhkan oleh tanaman ya. Dan juga evapotranspirasi ini menjelaskan fenomena bagaimana air bisa naik dari akar sampai ke daun.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Pak Anca apa nggih? Monggo Pak Anca. Langsung tanya jawab aja Pak Bahtiar. Langsung diskusi saja. Oke. Monggo. Silakan dari teman-teman kalau misalkan ada yang bertanya.